Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala rasulil amin khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adikku yang saya banggakan, alhamdulillah ini jumlahnya semakin banyak ini ya. Siswa baru berapa? Siswa yang baru 80. Oh ya, sekitar 80. Masjidnya masih muat nggak ini? Masih muat ya. Mari kita lanjutkan lagi kajian kita. Alhamdulillah. Hadis nomor berapa, Mas? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul qala la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnih. Nomor berapa? Kalau di sini nomor 703 dari awal. Kalau situ 703. Mungkin buku yang lain beda. Buku yang lain bukunya nggak sama ya? Nggak sama. Kalau yang buku kuning 703. Kalau yang buku kuning 703. Kalau itu nomor? Bawa sini. Buku kuning 703, kalau yang ini nomornya per bab ya. Tunggu dulu. Ditunggu Mas, ditunggu. Nomor 6. Nomor 6 dari nomor 6 halaman 129. Yang buku kuning nomor 73, yang buku biru halaman 129, nomor hadis 6. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnih. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari zata Abu Dawud ghaira Ramadan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, tidak halal. Tidak halal alias haram. Haram itu artinya dilarang. Ya, haram itu artinya dilarang. La yahillu, tidak halal. Halal itu artinya dibolehkan. La yahillu, tidak halal alias tidak dibolehkan. Berarti dilarang alias haram. Lil mar'ati, bagi seorang istri. Antasuma, tidak halal, tidak boleh alias dilarang alias haram. Antasuma, puasa. Antasuma, puasa dilarang bagi wanita. Wa zaujuha, sedangkan suaminya syahidun, di rumah. Syahidun, di rumah.
illa biiznihi, kecuali dengan seizin suami itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lafal hadis ini, lafal redaksinya miliknya Imam Bukhari. Kemudian Abu Dawud menambahkan ghaira Ramadan, selain puasa Ramadan. Ini termasuk larangan-larangan puasa. Kemarin sudah kita bahas ya. Larangan-larangan puasa. Termasuk larangan puasa di sini adalah seorang wanita puasa selain puasa wajib, selain puasa Ramadan. Selain puasa Ramadan. Atau qadha puasa Ramadan. Atau dia mengqadha puasa Ramadan. Selain puasa Ramadan atau mengqadha puasa Ramadan alias puasa sunnah. Seorang istri dilarang puasa sunnah kalau suaminya berada di rumah, kecuali kalau suaminya mengizinkan. Paham ya Mas? Kecuali puasa Ramadan. Seorang wanita kalau puasa Ramadan ya wajib puasa Ramadan. Suaminya boleh membolehkan atau tidak membolehkan, tetap dia wajib puasa Ramadan. Suaminya nggak boleh, suaminya yang dilaporkan polisi. Ya. Kalau ada suami melarang istrinya puasa Ramadan, suaminya harus dilaporkan ke Pak RT. Ya, laporkan ke Pak Lurah. Yang dimaksudkan di sini adalah puasa sunnah. Puasa sunnah. Kenapa Mas? Karena ini menunjukkan saking besarnya hak seorang suami. Sampai Rasul bersabda kan, lau kuntu amiran, ya. Lau kuntu amiran, seandainya boleh aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suami. Seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, pasti aku akan perintahkan istri sujud kepada suami. Saking besarnya hak suami yang harus dilakukan oleh istri. Seandainya boleh orang sujud kepada orang. Seandainya boleh. Ini menunjukkan tidak boleh. Orang sujud kepada orang nggak boleh. Sujud hanya menghormati Ustadz, nggak boleh. Ini Rasul kalau boleh. Maksudnya adalah Rasul ingin menjelaskan kepada kita bahwa seorang suami itu harus ditaati oleh istri. Makanya kalau suaminya di rumah, istrinya nggak boleh puasa sunnah Senin Kemis, puasa Daud, puasa Mute 13, 14, 15 itu nggak boleh, harus minta izin kepada suami. Besok kan Senin, boleh nggak saya puasa Senin? Kalau AA-nya bilang boleh Dek, silakan puasa. Tapi kalau AA-nya bilang jangan Dek, jangan puasa. Kalau kamu puasa, saya pusing kepala saya. Nggak boleh. Karena apa? Karena suami kadang-kadang di siang hari kan minta. Ini maksudnya apa minta? Jangan ketawa dulu kok minta. Minta dibuatin kopi, minta dibuatin teh, minta dibuatin nasi goreng, minta dibuatin
jagung bakar, minta dibuatin susu jahe, minta dibuatin, oh ya kan, itu. Suaminya minta dipijitin, minta diurut, ya kan, minta dikeroi. Nah, kalau istrinya puasa capek ya kan, lemes. Minta kok pada ketawa itu, minta apa maksudnya? Kalian kok ya? Paham ini ya? Paham. Nah, besok kalian kalau jadi suami, nah, bilang sama istri, Dek kalau mau puasa sunnah harus izin sama saya loh gitu. Ini berarti menunjukkan besarnya hak suami. Karena istri itu kan anggota, suami itu kepala keluarga. Kalau apa-apa anggota harus izin kepada kepala keluarga. Ya. Hadis selanjutnya. Wa an Abi Sa'idinil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini. Yaumil fitri wa yaumin nahri muttafaqun alaihi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia menjelaskan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang an siyami yaumaini, puasa di 2 hari. Apa itu 2 hari? Yaumil fitri, 1 hari Idul Fitri, wa yaumil adha, wa yaumin nahri, 2 adalah hari nyembelih kurban. Yaumin nahri, nahri itu nyembelih, hari nyembelih kurban, yaitu Idul Adha tanggal 10. Berarti yang dilarang tanggal 1 Syawal dilarang puasa, tanggal 10 Dzulhijjah juga dilarang puasa, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ini dilarang, Mas, haram, tidak boleh karena Rasul melarang. Kalau dia terpaksa memaksa diri untuk puasa di hari raya Idul Fitri atau puasa di hari raya Idul Adha, dia lapar, tidak dapat pahala, justru dapat dosa. Sudah lapar dapat dosa lagi karena dia menantang. Rasul sudah mengatakan, hei dilarang, malah dia nantang, Mas, malah puasa. Berarti dia lemes. Yang lain makan sate, dia lemes. Yang lain makan daging, dia lemes. Sudah lemes, nggak bisa makan apa-apa, dosa lagi. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Tapi Ustadz, saya kan puasa saya kodok, Ustadz, puasa kodok. Tetap puasa kodok, puasa apa? Nggak boleh dikodok di hari Idul Fitri dan Idul Adha, nggak boleh. Nadar juga gitu, nggak boleh. Ya Allah, nanti kalau saya sudah setoran 30 juz, ya Allah, saya akan puasa Idul Fitri dan Idul Adha. Oh lah, ya, nggak boleh itu. Tidak boleh. Ya Allah, saya kemarin sakit di bulan Ramadan. Saya nanti mengkodok puasa bulan Ramadan tanggal 10 Dzulhijjah. Oh lah, nah, itu namanya menantang larang. Nggak boleh puasa apapun, nggak boleh di 10 bulan Dzulhijjah, yaitu Idul Adha, atau tanggal 1 bulan Syawal, yaitu Idul Fitri. Kemudian larangan berikutnya, wa an Nubaisyata al-Hudali radhiyallahu anhu, keterangan dari seorang sahabat namanya Nubaisyah al-Hudali dari kabilah Bani Hudel. Nah, Nubaisyah dari kabilah Bani Hudel. Bani Hudel itu, Mas, Bani Hudel itu
termasuk kabilah yang bahasanya termasuk dari 7 bahasa di dalam Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan 7 bahasa Arab. Di antaranya adalah bahasanya suku Hudel. Suku Hudel. Imam Syafi'i dulu Mas, ketika dia belajar di Mekah, yang pertama kali dipelajari apa? Al-Quran dan bahasa Arab. Belajar bahasa Arab kemana? Pergi meninggalkan Masjidil Haram, pergi ke kampung Bani Hudel. Kampung Bani Hudel. Dia belajar bahasa Arab langsung dari orang Arab asli, yaitu masyarakat suku Hudel. Makanya Imam Syafi'i itu jadi orang hebat karena kecilnya itu Quran dan bahasa Arab. Saking pinternya Imam Syafi'i dengan bahasa Arab, Imam Syafi'i itu punya syair-syair bahasa Arab. Nah, makanya kalau ini adik-adik yang baru masuk harus semangat, apalagi yang muka lama ini harus lebih semangat. Kalau mau jadi orang hebat, Al-Quran dan bahasa Arab. Udah itu 2 itu. Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, gitu. Dengan Al-Quran dan bahasa Arab bisa mempelajari agama Islam. Dengan bahasa Inggris bisa berdakwah ke Inggris, ke Korea, mendakwai Korea, ya kan? Pergi ke Rusia dengan bahasa Inggris, dakwah di Rusia, terus pulang membawa istri orang Rusia. Wow. Makanya ngapal Quran semangat, bahasa Arab semangat, agama Islam semangat, ilmu umum juga harus semangat. Matematika. Siapa tahu lulus ini terus disuruh orang, "Dek, sudah hafal berapa, Dek?" 30, udah lancar, dites lancar. Terus disuruh masuk ke dokteran. Lalu nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa matematika, nggak bisa fisika. Nanti hula-hulu dong. Ya kan? Nah. Ini seorang sahabat dari suku Hudel, yaitu Nubaisah bin Hudel. Dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyriqi, hari-hari tasyrik. Ya, bukan pakai K tapi qaf, tasyriq. Ayyamu aklin, itu hari-hari makan, wa syurbin, dan hari-hari minum, wa dzikrillahi azza wa jalla, dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan termasuk dilarang puasa adalah hari-hari tasyrik. Kenapa dilarang puasa? Karena Rasul mengatakan sendiri, ayyamut tasyrik, hari tasyrik 11, 12, Dzulhijjah, 11, 12, 13 Dzulhijjah ini ayyamu aklin wa syurbin, hari-hari makan dan minum, wa dzikrillahi, dan zikir kepada Allah. Kalau jamaah haji Mas, jamaah haji tanggal 11, 12, 13 itu mereka berada di Mina. Apa yang mereka lakukan di Mina? Tiap siang hari lempar jumroh, 3 jumroh, ula, jumroh wusta, jumroh akobah. Terus juga disunahkan di situ memperbanyak zikir, takbir, memperbanyak
takbir. Maka di situ lah tanggal hari-hari tasyrik itu tanggal 10, 11, 12, 13 itu kan waktunya jamaah haji nyembelih kurban. Ada yang nyembelih kurban, ada yang nyembelih apa namanya? Hadyu. Hadyu itu sebuah persembahan. Kenapa dia harus nyembelih? Karena dia hajinya haji tamattu. Nah, nanti akan ada penjelasan kalau kita sampai kepada haji tamattu. Kalau hajinya tamattu harus nyembelih. Ada yang nyembelih 2 karena dia hajinya tamattu, dia nyembelih kambing, terus dia kurban juga 2. Ada yang hajinya nggak tamattu, hajinya kiron, nyembelih. Ada yang hajinya ifrad, nggak harus nyembelih, tapi dia pengen kurban. 10, 11, 12, 13 itu hari-hari nyembelih kambing, nyembelih kurban. Dagingnya melimpah-limpah. Karena dagingnya melimpah-limpah, maka makanlah daging itu. Jangan puasa, karena saatnya itu saat banyak zikir, banyak beribadah, supaya kuat banyak makan daging. Begitu juga yang tidak melaksanakan ibadah haji di tanah air mereka. Boleh nyembelih kambing tanggal 11, 12, 13. Boleh nyembelih. Di sini mungkin kambingnya 50 seandainya. Tanggal 10 disembelih 20. Tanggal 11 10. Tanggal 12 10. Tanggal 13 10. Oh, boleh. Makanya dilarang puasa. Karena saat itu daging melimpah-limpah. Melimpah-limpah enggak, Mas? Melimpah-limpah. Jangan. Larangan, dilarang puasa. Kemudian larangan ini ada pengecualian. Ada orang yang dibolehkan puasa tanggal 11, 12, 13. Dia dikecualikan, dibolehkan, khusus. Siapa itu? Yaitu orang yang disebut dalam hadis nomor 706. Wa an Aisyata wa ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari ibunda kita Aisyah dan sahabat Abdullah bin Umar, keduanya berkata, lam yurakhos, tidak diberi rukhsah. Rukhsah itu artinya apa? Kemurahan. Rukhsah itu artinya dispensasi, pengecualian. Lam yurakhas, tidak dibolehkan, fi ayyami tasyrik, di hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Apa yang tidak dibolehkan? Ayyusomna, untuk puasa. Tidak dibolehkan puasa di hari-hari tasyrik. Illa, kecuali liman, bagi orang lam yajid, yang tidak mendapatkan al-hadyah, sembelihan, tidak mempunyai uang untuk membeli kambing. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Siapa orang yang tidak punya duit, tidak punya duit, tidak bisa beli kambing untuk sembelih, terus boleh puasa di 3 hari. Siapa mereka? Adalah orang haji yang cara pelaksanaan hajinya adalah tamattu. Orang kalau haji, Mas, haji itu melaksanakan manasik haji itu caranya ada 3. Cara tamattu, cara qiron, dan cara ifrad. Nah, ini saya tulis biar nanti
kalau bahas haji nanti dijelaskan lebih dalam lagi. Nggak kelihatan ya? Nah. Orang yang hajinya tamattu itu gimana? Dia umroh, ya, dia pergi haji, niatnya umroh dulu, tawaf sa'i, terus tahallul, ya, nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Ketika sudah sampai tanggal 8 Dzulhijjah baru mulai haji. Jadi dia umroh dulu, terus tahallul, nunggu tanggal 8. Ketika tanggal 8 Dzulhijjah baru mulai masuk haji. Namanya tamattu. Tamattu itu artinya enak-enak. Enak-enak maksudnya apa? Sampai sana dia tawaf, sa'i, tahallul. Terus setelah tahallul boleh enak-enak, Mas. Bebas. Suami istri bebas. Namanya tamattu. Nah, nanti ketika tanggal 8 Dzulhijjah mulai masuk haji. Karena ada enak-enaknya di situ, boleh enak-enak di situ, namanya tamattu. Karena dia boleh enak-enak, maka dia harus nyembelih kambing. Dia harus nyembelih kambing. Kalau dia tidak punya kambing, karena dia nggak bisa bawa kambing dari kampungnya, atau dia tidak punya duit untuk beli kambing, karena dia duitnya pas-pasan, pulangnya saja numpang, ya kan? Gimana itu? Orang yang hajinya tamattu seperti itu, dia nggak punya duit untuk beli kambing untuk disembelih, maka dia harus puasa 10 hari. 3 hari ketika 3 hari dalam pelaksanaan haji, dan 7 hari ketika sampai di kampung halaman. Dalilnya apa, Mas? Dalilnya adalah faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Kalau dia tamattu harus nyembelih kambing. Ternyata nggak bisa nyembelih kambing karena nggak punya duit. Ya sudah. Fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Berarti dia ketika pelaksanaan haji dia harus puasa 3 hari, kemudian di rumah nyambung 7 hari. Nah, 3 hari itu boleh dilaksanakan tanggal 11, 12, 13. Ini pengecualian. Selain itu tidak boleh puasa. Selain orang yang tamattu tidak boleh puasa tanggal 11, 12 dan 13. Nah, ini berkaitan dengan larangan puasa. Dan pendapat pengecualian ini, Mas, pengecualian ini dibolehkan puasa bagi yang hajinya tamattu, dia nggak punya duit untuk nyembelih hewan nih, nyembelih kambing ini adalah ya, dikuatkan dan dipilih oleh Imam Nawawi, dan ini merupakan pendapat yang lama dari Imam Syafi'i, qaul qadimnya Imam Syafi'i. Dan ini dikuatkan oleh Imam Nawawi. Ini dikuatkan oleh Imam Nawawi. Satu lagi, larangan satu lagi,
Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, keterangan dari sahabat Abu Hurairah. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasul bersabda, ini khusus hari Jumat ini Mas. La takhussu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali wa la takhussu yaumal jumu'ati bisiyamin min bainil ayyam. La takhussu, jangan kamu khususkan. Lailatal jumu'ati, malam Jumat. Jangan kamu khususkan malam Jumat. Biqiyamin, dengan melaksanakan qiyamul lail, sholat tahajud. Mimbainil layali, di antara malam-malam. Malam-malam lain dia nggak tahajud. Khusus Jumat tahajud. Ini dilarang. Ini dilarang. Yang dianjurkan apa Mas? Qiyamul lail lah terus, meskipun sedikit. Terus qiyamul lail terus. Rasul mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan sunnah yang paling disenangi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terus menerus meskipun sedikit. Makanya kalau mau qiyamul lail itu waktunya mulai kapan Mas? Mulai setelah ba'diyah isya sampai masuk waktu subuh. Paling baik sepertiga akhir. Kalau sepertiga akhir tidak bisa, boleh dilakukan setelah sholat ba'diyah isya. Apa yang dilakukan setelah ba'diyah sholat ba'diyah isya? Sholat witir. Witir paling sedikit berapa Mas? 1. Makanya kalau mau bangun sepertiga kok, tapi sini harus bangun ya. Sini harus bangun. Ya. Sini harus bangun, maka harus bangun. Kalau kalian di rumah seandainya, ya kan, atau saudara kalian di mana begitu mau bangun sepertiga akhir kok ada kendala dan lain sebagainya, ya. Nah itu bisa disiasati, dianggap tetap qiyamul lail, yaitu dengan melaksanakan witir meskipun 1 rakaat. Ba'diyah isya 2 rakaat, terus dilanjutkan witir 1 rakaat. Itu sudah termasuk qiyamul lail. Tapi kalau di sini ya harus ikut sini. Untuk membiasakan kalian di sini bangun jam 3:30 ya. Bangun 3:30. Berarti 1 jam sebelum subuh. Nah, itu harus terus. Nggak boleh nanti saya nggak mau bangun, saya pengen witir di awal. Silahkan witir di awal malam setelah ba'diyah isya. Tapi ketika dibangunin pondok harus ikut aturan, harus ikut aturan ya. Ya. Nah. Jangan kamu khususkan malam Jumat dengan qiyamul lail. Malam-malam lain nggak qiyamul lail. Malam Jumat qiyamul lail. Jangan. Wala takhussu yaumal jumu'ah, jangan kamu khususkan siang hari Jumat. Bisiyamin, puasa. Senin Kemis nggak mau puasa. Sabtu nggak mau puasa. Ahad nggak mau puasa. Puasanya senengannya Jumat tok. Jangan. Illa kecuali ayyakuna, jika ada orang itu fi saumin, jika orang itu terbiasa fi saumin, puasa, yasumuhu, yang dilakukan ahadukum oleh salah seorang di antara kalian. Maksudnya apa Mas? Maksudnya kalau memang itu menjadi kebiasaan. Kalau memang itu jadi kebiasaan, ya sudah tidak apa-apa. Contoh kebiasaan, ada orang puasa Daud, puasa sehari ini puasa, besok tidak puasa. Hari ini puasa, besok tidak puasa. Kebetulan pas hari Jumat itu puasa, ya tidak apa-apa. Karena terbiasa. Atau dia terbiasa puasa 3 hari setiap bulan. Ternyata salah satu dari 3 hari ini ada hari Jumat, tidak apa-apa. Ya, kecuali kalau itu memang sudah menjadi rutinitas kebiasaan.
puasa Daud, puasa puasa hari bulan Sya'ban, puasa Muharram, pas kebetulan puasa 3 hari sebulan, pas kebetulan, atau puasa 9 hari awal Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, pas di tengah-tengahnya ada hari Jumat, tidak apa-apa, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Ini yang pertama. Kemudian ya, pengecualian juga, Mas, boleh puasa Jumat. Pengecualian yang kedua adalah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati, jangan sekali-kali di antara kalian puasa hari Jumat khusus, illa ayyasuma yauman qablahu au yauman ba'dahu, kecuali kalau dia puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Saya pengen puasa Kamis dan Jumat, boleh. Saya pengen puasa Jumat dan Sabtu, boleh. Tapi kalau Jumat tok khusus tidak boleh. Paham ya? Ya, jadi puasa khusus Jumat, malam hari qiyamul lail khusus malam Jumat tidak boleh. Siang hari puasa khusus hari Jumat tidak boleh, kecuali kalau itu satu sudah menjadi kebiasaan. Artinya biasa Daud, biasa 3 hari sebulan, 3 hari, terus kebetulan pas dengan hari Jumat, boleh. Itu maksudnya kalau sudah menjadi kebiasaan. Pengecualian yang kedua, boleh puasa Jumat asal diikuti dengan 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Kamis, Jumat boleh, Jumat, Sabtu boleh. Kalau khusus Jumat tok tidak boleh. Kemudian yang nomor 3, ya, puasa nadar boleh. Nadar, contohnya begini. Ya. Ya. Kalau bapak saya pulang merantau hari Jumat, saya akan puasa hari Jumat. Paham ya? Kalau bapak saya sembuh dari corona, ya, kalau bapak saya sembuh dari corona, saya puasa hari Jumat. Kalau bapak saya sembuh dari corona, saya puasa hari Jumat. Ini namanya nazar. Atau begini, Mas, puasa nazar. Kalau bapak saya pulang bawa duit banyak, saya akan puasa. Puasa apa? Puasa hari Jumat. Nadarnya hari Jumat. Kalau bapak saya sembuh dari corona, saya akan puasa hari Jumat. Dikaitkan dengan nadar. Kalau itu tidak apa-apa karena berkaitan dengan nadar. Kalau bukan menjadi kebiasaan puasa sebelumnya, bukan disambung dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya, dan jika tidak berkaitan dengan nadar, maka mengkhususkan hari Jumat dengan puasa itu tidak dibolehkan. Kenapa nggak boleh puasa Jumat, Mas? Karena hari Jumat itu adalah hari raya umat Islam dalam sepekan. Ini hikmahnya. Kenapa sih nggak boleh puasa hari Jumat tok, yang lain nggak puasa, hari Jumat tok nggak boleh puasa, nggak boleh? Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah hari raya umat Islam dalam 1 pekan. Nah, ini insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.